Oke. Jadi di sini kalau ngomongin produktivitas pasti ngomongin produsen yang pertama kali ya, karena energi pertama kali itu yang menerima adalah produsen ya. Sehingga produktivitas primer adalah jumlah total energi kimia yang berupa bahan organik yang dibentuk oleh tumbuhan hijau ya, persatuan luas, persatuan waktu, atau bahasa mudahnya produktivitas primer itu adalah jumlah total energi kimia hasil fotosintesis, mudahnya begitu ya, persatuan luas, persatuan waktu. Jadi, pokoknya produktivitas primer itu yang memiliki adalah produsen. Untuk produktivitas primer dibagi dua, ada produktivitas primer kotor (PPK) sama produktivitas primer bersih (PPB) ya. Kalau yang kotor itu masih all in. Jumlah total energi yang ditangkap dalam bentuk bahan makanan oleh tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Jadi masih ibaratnya masih brutonya. Nah, kalau yang primer bersihnya itu udah dikurangin. Kan tumbuhan juga kalau tumbuhan itu dia yang terbuang dalam bentuk apa? Kalau tumbuhan kan paling cuma respirasi aja, kan tumbuhan tidak mengeluarkan keringat, ya. Tumbuhan tidak mengeluarkan urin, kayak gitu ya. Jadi kalau di tumbuhan PPB itu dia jumlah ya rumusnya ya, PPB produktivitas primer bersih itu produktivitas primer kotor dikurangi R itu respirasi, gitu ya. Terus kalau yang sekunder, ini pada heterotrof. Jadi keyword yang pertama, kalau produktivitas primer itu pada produsen, kalau produktivitas sekunder pada organisme heterotrof. Ya. Produktivitas primer sekunder ini merupakan energi yang tersisa dalam organisme heterotrof. Jadi sebenarnya sama seperti neto juga ya. Jadi di produktivitas sekunder itu neto juga. Neto dikuranginya untuk apa? Lebih banyak lagi kalau di heterotrof kan untuk egesta. Egesta itu yang padatan seperti feses. Dan juga ekskreta. Ekskreta itu misalkan urin, keringat, gitu ya. Terus untuk tumbuh, untuk perbaikan sel-sel, untuk reproduksi. Jadi yang energi yang terpakainya itu banyak. Jadi yang tersisanya tinggal sedikit. Gitu. Sehingga makanan yang dikonsumsi oleh heterotrof itu dipakai buat apa? Untuk tumbuh, untuk perbaikan, untuk reproduksi, tapi dikurangi juga untuk egestanya sama ekskretanya. Itu. Ya. Ada yang masih bingung untuk produktivitas primer dan sekunder? Nggak ada. Jadi kalau produktivitas sekunder itu sebenarnya mirip seperti produktivitas primer bersih, ya mirip, tapi nggak sama ya, nggak sama. Mirip aja. Cuma nanti pengurangannya lebih banyak. Di heterotrof egesta, ekskretanya kan macam-macam. Gitu. Kalau udah kita lanjut ke daur biogeokimia ya. Daur biogeokimia. Oke. Ini mau nggak mau harus dihafalin. Cara ngafalnya gimana, Bu? Latihan gambar. Jadi kamu gambar ulang sticknya biar hafal. Ya, karena kalau cuma hafal, dari sini ke sini tuh nanti biasanya kalau udah bentuk soal, itu kamu suka blank. Jadi biar nggak lupa, kamu hafalin. Kamu gambar, ulang latihan gambar. Daur biogeokimia itu adalah perpindahan atau putaran materi ataupun zat ataupun unsur dari makhluk hidup ke alam atau bumi ya. Ada daur darah, ada daur air. Daur udara apa aja? Daur oksigen, daur karbon, daur nitrogen dan juga sulfur ya.
Kita lihat di sini yang paling gampang ya, karbon, air tuh, oksigen tuh paling gampang ya. Di sini di daur biokimia ini betul-betul menunjukkan bahwa energi itu tidak ada yang hilang, tapi tetap utuh, hanya wujudnya aja yang berubah bentuk ya. Jadi di sini CO2 di alam itu yang memakai siapa? Tumbuhan ya. Tumbuhan memakai, tumbuhan dimakan oleh herbivore akan mengeluarkan CO2. Bentar lagi. Atau CO2 yang di alam itu asal dari mana? Selain dari makhluk hidup yang bernapas, tumbuhan mengeluarkan emisi dari pabrik, dari kendaraan bermotor, gitu ya. Nah, itu. Terus kalau tumbuhan dan hewan ini mati, maka akan karbon yang juga mengandung bukan CO2 tapi karbonnya, si unsur karbonnya ini tersimpan di dalam tanah. Ya, kalau dalam jangka waktu lama akan menjadi fosil, menjadi batu bara ya. Kalau di tumbuhan, kalau di hewan akan menjadi minyak bumi, gitu ya, untuk unsur karbon. Kok di sini? Ini udah kan? Tadi udah kan ya? Oke, ini sumber karbon. Kemudian daur nitrogen ya. Kalau kamu bingung dengannya ada di PPT, kamu bisa cari juga gambar daur itu macam-macam ya di internet atau di buku paket, itu bisa beda-beda, tapi prinsip sama. Jadi keywordnya gini, kalau untuk nitrogen ya, ada proses yang namanya fiksasi nitrogen. Ada yang namanya fiksasi nitrogen, ada yang namanya nitrifikasi, ada yang nitratasi, ada yang denitrifikasi. Nah, gini ya, ini tahapannya. Tahapan proses ya pada daur nitrogen. Jadi ini satu siklus nih. Jadi nanti dari apa itu fiksasi, pengikatan nitrogen bas dari udara. Kalau nitrifikasi, pembentukan nitrit dari kata dasar nitrifikasi nitrit. Kalau nitratasi, pembentukan nitrat. Kalau denitrifikasi, penguraian nitrat menjadi nitrogen bebas di udara. Ya. Untuk daur nitrogen, daur sulfur, daur fosfor, itu ciri khasnya dia juga kan punya proses juga ya, punya tahapan. Ciri khasnya mereka itu dalam setiap tahapan itu dibantu oleh bakteri. Ya, mungkin SMP juga udah belajar. Jadi yang namanya fiksasi nitrogen yang nabu dalam gambar ini. Nih kan di udara ya, dalam bentuk N2, jumlahnya paling banyak. Gas nitrogen itu paling banyak, cuma kita nggak bisa memanfaatkan langsung nitrogen. Yang bisa memakai atau memanfaatkan nitrogen adalah tumbuhan. Itu pun harus diikat dulu, nggak bisa langsung pakai. Ya, diikat, difiksasi. Nitrogen yang ada di atmosfer udara ini, lihat nih,
legumes fix atmosphere nitrogen in soil. Jadi dibantu oleh bakteri ya. Bakteri pada tanaman kacang-kacangan misalkan di sini ya. Di sini. Ibu tulis di sini bakterinya apa misalkan yang bisa menfiksasi rhizobium. Ada lagi yang lain? Ada yang tahu? Azotobacter sinatus. Tulisannya azotobacter ya. Ini hadir 40, belasan lainnya masih pada tidur ya. Nah, misalkan ini ya. Ini bakteri yang bisa mengikat nitrogen bebas di udara sehingga bisa dipakai oleh tumbuhan, gitu ya. Nanti lebih banyak lagi sebenarnya bakterinya, bisa cari sendiri. Terus setelah itu nanti kan tumbuhannya dimakan oleh herbivore ya, oleh herbivore. Nanti si herbivornya ini kan pipis, mengeluarkan kotoran juga ya, itu mengandung nitrogen juga, pipis sama kotorannya itu. Nah, nanti nitrogen yang ada pada kotoran itu akan akan mengalami amonifikasi. Amonifikasi itu berarti pengubahan nitrogen menjadi amonium. Jadi kalau mau ditambahin satu lagi sini ya. Amonifikasi gitu ya. Pembentukan amonium di tanah dari nitrogen. Gitu. Sini kan amonium atau NH4. Nanti baru ada nih nitritasi. Ya, nitritasi dari amonium Kalau ini berarti dari nitrit ya. Ada juga yang langsung menuliskan begini namanya, nitrifikasi ya. Jadi sebenarnya nitrifikasi itu gabungan dari nitritasi dan nitratasi ya. Kalau mau dispesifikan seperti ini. Nitritasi itu nanti dari amonium menjadi nitrit, nitratasi dari nitrit menjadi nitrat ya. Bakterinya yang berperan adalah Nitrosomonas, Nitrosococcus. Kalau yang ini bakterinya Nitrobacter. Ya. Nah, kalau yang denitrifikasi itu nanti belakangnya berakhiran dengan denitrifikans. Misalkan di sini Pseudomonas denitrificans. Misalkan kayak gitu. Disalin ya, karena di PPT yang di-share nggak ada. Ini kan nggak ada nama bakterinya ya. Dari amonium menjadi nitrat. Nitrit NO2- ya. Terus menjadi nitrat, NO3-. Nanti nitrat kembali ke alam itu lewat proses denitrifikasi. Ada pertanyaan sampai sini?
Ada pertanyaan? Halo. Ya, Bu. Siapa yang berperan dalam proses amonifikasi? Rhizombium kan ya, Bu? Rhizombium tadi pada fiksasi. Rhizombium di fiksasinya. Kalau di amonifikasinya siapa? Nih, kelihatan bukan di gambar ini ada. Nah, siapa yang berperan dalam amonifikasinya? Nih, di sini. Jadi nitrit dulu, tadi kan nitrit di sini kan oleh di sini nih bakterinya kan Nitrosomonas, Nitrosococcus. Nanti di sini bakterinya Nitrobacter. Nanti di sini Pseudomonas denitrificans. Ya. Di sini bakterinya Rhizobium, Photobacter. Nah, kalau yang diamonifikasi fungi ya, fungi dan bakteri pengurai karena menguraikan. Ya, gitu. Oke. Ada pertanyaan untuk daur nitrogen? Jadi yang bisa kita mendapatkan nitrogen itu dari herbivore. Yang bisa memakai adalah yang bisa pakai nitrogen itu adalah secara langsung herbivore adalah produsen. Itu pun produsen juga membutuhkan bantuan bakteri untuk fiksasinya. Gitu. Pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada kita lanjut. Pertanyaan, Bu. Tadi yang fungi dan bakteri pengurai itu diamonifikasi ya, Bu? Apa? Bakteri? Fungi dan bakteri pengurai. Oh ya, diamonifikasi. Nah, terima kasih, Bu. Oke, lanjut ya. Tadi udah. Oh, ada yang ini ya. Oh, di PPT. Berikutnya yaitu daur fosfor. Nah, kalau fosfor itu tidak ada bentuk gasnya. Ya, jadi semua dalam bentuk padatan untuk daur fosfor. Oke. Bentar ya. Patan. Bentar ya. Halo ya. Kedengeran? Kedengeran, Bu. Halo. Kedengeran, Bu. Ya. Jadi di sini fosfor itu di tanah. Fosfor di tanah.
punya buku paket kan ya? Nah, jadi kalau yang sederhananya bentar, aku cariin siklus sederhana. Oh ya, jadi Ibu tanya tadi kalau yang nitrogen, tumbuhan bisa memakai nitrogen dalam bentuk apa? Nitrogen bebas, Bu. Bukan. N2. Apa? Nitrat, Bu. Ya. Dalam bentuk, nih gambar ini nih, nitrat ya. Jadi tumbuhan memakainya dalam bentuk nitrat. Kalau yang tadi dengan bakteri ini, yang Rhizobium azotobacter itu hanya pada tanaman tertentu aja, yaitu tanaman kacang-kacangan, polong-polongan, yang membentuk simbiosis, membentuk bintil akar, gitu ya. Nah kalau yang daur nitrogennya, daur fosfornya gampang. Jadi kalau di daur biokimia itu harus tahu kayak gitu. Bakteri yang terlibat, bakteri-bakteri yang terlibat dan bisa diserap oleh tumbuhan dalam bentuk apa? Cek. Masih connect? Masih, Bu. Masih connect nggak? Masih, Bu, masih, Bu. Halo. Halo, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, masih connect dikit lagi nih. Ini gambar yang gampang ya. Jadi untuk daur fosfat itu, fosfat ada di tanah, ya ada di tanah. Dari mana? Bisa dari ya, atau dari apa namanya? Nah, ini ya
Oke, masih dari situ ya. Lempar. Ya, ulang ya. Jadi tadi misalkan kayak daerah Gunung Kidul di Jogja itu kan kalau menurut geografi dulunya itu sebetulnya lautan, bisa dengan ribuan tahun yang lalu sehingga sekarang menjadi daerah pegunungan gitu ya. Ya, berarti di sini kan fosfor yang ada di batuan di laut ini juga bisa ada di darat ya, gitu lewat proses tadi tadi. Atau misalnya di sini fosfat yang karena pengaruh air, maka fosfatnya akan masuk ke dalam tanah. Akan masuk ke dalam tanah. Gitu. Atau dari kotoran juga, dan sisa tumbuhan juga bisa mengandung fosfat, itu nanti juga akan bisa berada dalam tanah gitu. Itu dalam bentuk memanfaatkan fosfor ya, memanfaatkan fosfor dalam bentuk fosfat. Jadi O42- ya fosfat itu. Nah, dalam bentuk fosfat. Yang ada burung ya, bisa juga dari kikisan seperti ini gitu. Tapi yang lebih gambarnya yang ini ya. Sulfur ini tumbuhan bisa menghasilkan sulfur dalam bentuk sulfat SO4 SO4 apa kalau sulfat tuh ya, SO4- apa SO4 dalam bentuk sulfat bisa dipakai. Nah, sulfur itu alam dalam bentuk Ibu kasih gambar pembanding ya. Sulfur itu di alam bisa dari gunung berapi, bisa dari buangan pabrik ya, gasnya, kendaraan bermotor juga bisa di udara si sulfur ini. Ini gambar pembandingnya. Oke, dalam bentuk SO2, dalam bentuk H2S ya di alam. Nah, sulfur bisa sampai ke tanah itu ketika dia bereaksi dengan air dalam bentuk hujan asam, jadi bisa sampai ke tanah. Kalau yang ini kan ya, ketika dengan air dia akan ke tanah, ke tanah bisa langsung menjadi sulfat diserap, atau makhluk hidup itu kan juga mengandung sulfur. Nah, kalau yang mengandung sulfur, sistem makhluk hidup itu harus diproses dulu oleh bakteri, ya oleh bakteri. Di sini misalkan apa namanya dari H2S menjadi SO4, ya itu harus dibantu oleh bakteri, gitu. Sini memang Ibu tidak menekankan untuk bakteri yang pada jalur sulfur ya, jadi cukup biasanya sih dikasih tahu dihafalin, cuma untuk yang sekarang nggak usah deh. Jadi Ibu hanya
Hilang ya. Oke, jadi untuk daur sulfur itu nggak minta kamu menghafalkan bakterinya, cukup nitrogen aja ya, walaupun biasanya untuk sulfur juga dihafalkan bakterinya. Cuma untuk kondisi sekarang bisa jadi nitrogen. Itu hari ini minggu depan bulan ya udah libur ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Udah libur ya. Berarti kita ketemu lagi habis lebaran untuk satu kali. Ibu mau buka remedial sebenarnya, tapi untuk main, tapi nggak efektif juga kayak kemarin ibu buka remedial, tapi tetap aja ada yang nggak join. Enaknya gimana? Enaknya tunggu nilai akhir aja ya. Ketahuan siapa yang harus semester pendek, nah baru deh tuh ibu bukain lagi. Gimana gitu aja ya. Oke, Bu. Halo. Habis ada yang bilangnya minta dibuka udah di reset, ternyata ibu cek nggak join juga, padahal udah nge-WA gitu. Jadi ibu olah aja, ibu proses, tinggal nanti nilainya gimana, ketik SP apa enggak. Nah kalau pas SP baru ibu bukain lagi, khusus buat yang SP. Itu aja ya. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Jadi seperti kimia harus banyak baca sendiri, banyak berlatih sendiri untuk bikin siklusnya, ya. Kalau nggak ada, Ibu Heri sampai sini. Selamat